Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal mengenai konsep Newton ya. Jadi konsep gerak Newton yang ada di video saya sebelumnya, hukum Newton tentang gerak. Nah, ini merupakan konsep bidang miring. Apa itu konsep bidang miring? Konsep bidang miring itu adalah suatu benda, misalkan di sini balok diletakkan di bidang miring yang membentuk sudut theta. Theta di sini. Nah, gambarnya lengkapnya bisa dilihat di sini. Oke, sudah dilihat ya. Nah, di situ ada 3 gaya utama yang berwarna biru. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat ini arahnya selalu ke bawah atau ke pusat bumi. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Arah gerak bendanya ini adalah ke bawah dengan nilai percepatan A. Kemudian gaya normal yang tegak lurus bidang. Nah, di sini siku-siku. Gitu ya. Nah, menurut matematika, theta di sini, sudut theta di sini akan sama nilainya dengan theta di sini. Apabila theta di sini 30 derajat, maka theta di sini pun 30 derajat. Nah, kemudian bagaimana ini kok bisa W cos theta, ini W sin theta? Nah, itu bisa dijelaskan melalui segitiga seperti ini. Nah, kan kalau digambar gini kan nggak pakai penggaris kan nggak lurus ya. Nanti gambarnya pakai penggaris. Nah, theta di sini. Ini theta yang ini ya, theta yang ini. Ini theta yang ini. Jadi W-nya ini menjadi bidang miring, W-nya ini jadi bidang miring, W-nya. Kemudian ini W cos theta. Ya, ini anggap ini yang ditanya. Ya, misalkan ini W tanda tanya. Nah, apakah W tanda tanya itu W cos theta? Kita lihat. Dari trigonometri, ya, cos theta itu sama dengan sami, kan gitu ya, samping dibagi miring. Nah, sampingnya apa di sini? Samping sudut, yaitu W tanda tanya ini. W tanda tanya ini dibagi dengan miring. Miringnya adalah W. Nah, sehingga W tanda tanya itu sama dengan W dikali cos theta. W dikali cos theta. W cos theta. Nah, inilah sebabnya kenapa ini W cos theta. Nah, untuk yang W sin theta silakan dicoba sendiri, caranya sama, menggunakan trigonometri. Oke, kita langsung ke soal. Soalnya adalah tentukan koefisien gesek dari lantai. Nah, ini lantainya kasar, ada gesekan di situ. Nah, caranya menggunakan hukum kedua Newton, di mana percepatan ya sama dengan sigma F. Jadi nilai percepatan sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu dibagi dengan massa. Nah, sehingga kita bisa melakukan sedikit perubahan dengan persamaan ini, di mana besar resultan gaya sigma F ini sama dengan M dikali A. Nah, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F di sini berarti bahwa resultan gaya yang menyebabkan benda itu memiliki percepatan A. Nah, di sini kan balok tidak bergerak ke atas ke bawah gini ya. Jadi tidak bergerak di arah N atau arah W cos theta, enggak. Dia meluncur ke bawah. Nah, artinya yang menyebabkan benda bergerak adalah dua gaya, yaitu W sin theta dengan F gas. Ya, jadi antara W sin theta dengan F gas. Nah, dua gaya ini saling bertolak belakang ya. Nah, ini menurut hukum Newton ketiga ada aksi dan reaksi. Di sini aksinya adalah W sin theta, reaksinya adalah gaya gesek F gas. Kenapa aksinya W sin theta? Karena W sin theta ini searah dengan percepatan, dengan arah gerak benda. Gitu ya. Nah, sehingga di sini yang W sin theta itu positif karena dia searah dengan percepatan benda. Maka W sin theta positif nggak usah tulis, nggak apa-apa. Nah, F gesekan ini, Fg ini berlawanan dengan A, maka dia nilainya negatif. Fg sama dengan M dikali A. Fg ini dari mana kita cari? Fg ini di sini ya. Jadi Fg itu sama dengan mu n. Ini persamaannya. Mu n, di mana mu ini koefisien gesek. Yang nanti kita cari koefisien gesek. Nah, N ini gaya normal. Nah, berapa besar gaya normal pada gambar ini? Ya, pada soal ini. Jadi pada soal ini kan balok itu nggak bergerak seperti ini ya. Jadi ke arah atas bawah gini nggak. Tapi dia meluncur aja. Nah, sehingga tidak ada percepatan pada arah N ataupun arah W cos theta. Nah, sehingga sigma F di situ, ya, karena nggak ada percepatan, sigma F sama dengan 0. Nah, yang N saya anggap positif, yang W cos theta saya anggap negatif. Sebenarnya terserah aja mau yang mana, karena resultannya 0. Jadi N-nya saya anggap positif, yang W cos theta saya anggap negatif.
sama dengan 0. Sehingga nilai N sama dengan W cos theta. Nah, masukkan nilai N-nya ke N ini. Yang ini N-nya. Kita masukkan. Sehingga F-gas-nya nanti akan menjadi mu dikali, nah ini N-nya, ya. Jadi nilai F-gas-nya mu dikali W cos theta. Nah, masukkan nilai ini ke dalam persamaan ini. Sehingga didapat W sin theta dikurangi mu ini W cos theta sama dengan M dikali A. Nah, ini nilai-nilainya. Nah, W di sini ini merupakan gaya berat Mg, ya. Sin theta. Nah, karena ini masanya 1, jadi M-nya nanti akan sama semua nih. Dikurangi mu Mg, ini W juga Mg, cos theta sama dengan Ma. Nah, kebetulan di sini masanya 1. Hanya 1. Sehingga nilai M ini akan sama dengan nilai M ini akan sama dengan nilai M ini. Jadi kita coret-coret aja. Nilainya sama. Nah, sehingga didapat persamaan G sin theta, ya, dikurangi mu G cos theta sama dengan A. Kita ubah persamaannya sehingga mu G cos theta sama dengan G sin theta dikurangi A. Mu sama dengan, nah ini yang G cos theta kita pindah, tadinya pengali jadi pembagi. G sin theta dikurangi A dibagi dengan ini, G cos theta. G cos theta. Sehingga mu bisa kita tuliskan juga sebagai G sin theta dibagi G cos theta dikurang karena ini negatif, A dibagi dengan G cos theta. Nah, kita pindah ruas ke sini ya. Sehingga mu sama dengan, nah ini G-nya dicoret ya. Karena G-nya sama, tinggal sin theta dibagi cos theta. Nah, trigonometri, sin dibagi cos itu adalah tangen. Jadi tan theta. Dikurang, ini A dibagi dengan G cos theta. Nah, inilah persamaan untuk menghitung koefisien gesek dari bidang miring ini. Soalnya ini. Jadi nilai mu-nya adalah tan theta dikurangi A dibagi G cos theta. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.